Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, trippers di rumah, dimanapun berada. Sampai jumpa kembali bersama saya, Dita, dari MNC Travel, di acara virtual tour kami, Imagine Your Journey Pelataran Menjangan Resort. Semoga trippers di rumah, dimanapun berada, senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, sehingga tetap dapat mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Sebelumnya, saya izin untuk pakai hand sanitizer terlebih dahulu, trippers. Dan setelah itu saya izin untuk membuka masker ya, karena supaya lebih mudah bicaranya. Ya, selamat sore, selamat bergabung trippers, Bapak Ibu terhormat. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam acara virtual tour kami. Sore hari ini saya Dita senang sekali akan membawa trippers menuju pelataran Menjangan Resort, yaitu merupakan resort baru yang ada, bukan baru, ini sebenarnya udah lama, tetapi memang diciptakan untuk merangsang pertumbuhan pariwisata khususnya di Bali Barat ya. Itu adanya di pelataran Menjangan Resort, bisa ditempuh dengan dari 2 pulau, yaitu Pulau Jawa, yaitu adalah Banyuwangi. Kemudian juga bisa dari Bali. Dari Banyuwangi kita bisa nyebrang ke Pantai Bangsering selama 1 jam. Kemudian kalau untuk di Bali bisa berkendara darat selama 4 jam perjalanan. Nah, sore hari ini senang sekali Dita akan selama kurang lebih 90 menit ke depan menemani trippers dalam acara virtual tour. Oke, sebelum mulai saya akan menginformasikan hal-hal perhatian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah virtual tour ini akan berjalan selama kurang lebih 90 menit ke depan. Selama virtual tour berlangsung, video dan suara peserta akan di-mute oleh host. Ketiga, mohon peserta klik pin layar ketika narasumber sudah berbicara. Keempat, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Yang terakhir, pastikan koneksi internet dan baterai laptop handphone baik agar dapat menikmati virtual tour ini dari awal acara hingga akhir acara. Dan yang terakhir lagi, jangan lupa trippers untuk mengganti nama display yang ada di layar ini sesuai nama yang trippers sudah registrasi pada sistem kami. Dikarenakan nanti di akhir acara akan ada undian yang berhadiah 2 malam menginap di pelataran Menjangan Resort. Yeay! Aduh sepi sekali ya, karena saya di studio sendiri nih. Oke, trippers, sebelum memulai lagi, saya akan mengajak berkenalan dengan tim pelataran Resort Menjangan, yaitu sore hari ini didampingi oleh Pak Panca ya. Selamat sore Pak Panca. Halo. Selamat sore Mbak Dita, sore semua. Apa Iya, apa kabar? kabar Pak? Baik, semoga semua sehat selalu ya. Sorry saya Amin, izin amin lepas Pak masker juga Panca. nih Mbak. Oh iya, Iya, siap-siap ini Pak. kebetulan saya ada hand sanitizer juga, saya pakai hand sanitizer juga sebelum kita mulai. Silakan. Ya, sip. Gimana nih Mbak? Iya, Kita gimana langsung di sana tancap gas. cuacanya Pak? Kebetulan kita lagi cerah banget. Saya lagi berada di Bali kebetulan ya. Jadi cuaca sangat bagus. Jadi mudah-mudahan nanti pas virtual tour berlangsung cuaca tetap cerah ya, Mbak Dita ya. Jadi kita bisa ngelihat, Oke. mudah-mudahan bisa lihat sunset juga kalau pas waktunya nanti seperti itu. Amin, amin. Semoga nanti acara kita lancar ya Pak. Min, min. Koneksinya lancar, sinyal lancar, dan cuaca juga lancar. Jangan Ya, lupa untuk trippers yang baru bergabung untuk follow sosial media kita di Facebook, Instagram, ada YouTube juga dan TikTok @MNC Travel. Di sana kita akan membagikan informasi wisata dan update-update tentang wisata di era pandemi ini, ya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya juga silakan ditaruh di kolom chat ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan yang akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh tim dari Pelataran Menjangan Resort. Oke, Pak Panca, betul. monggo silakan. Kita Oke. sebelum mulai mau apa dulu nih? Iya.
Mungkin saya di sini memperkenalkan diri lagi. Jadi saya di sini tidak jadi Oke. sendirian. Jadi saya juga ditemani beberapa tim kami yang sudah standby juga di section masing-masing. Jadi ada Pak Ari, Pak Dharma, ada Sastra juga. Itu nanti mungkin mereka akan say hi juga ketika video sedang berlangsung ya. Jadi kita agak ini dulu. Mungkin nanti mereka perkenalan langsung pas video mulai. Mungkin Mbak Dita ya. Siap Oke. Pak Panja. Jadi timnya hari ini rame ya dari pelataran ya. Rame banget, rame. Jadi Oke, Pak. nanti kita akan ajak teman-teman semua tidak hanya keliling di resort, tapi juga experience di tempat-tempat fasilitas kita yang lainnya juga. Namun sebelum itu mungkin kita akan presentasi dulu kali Mbak ya, untuk sekedar brief informasi untuk pelataran, boleh mungkin? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin semua udah pada kenal, udah tahu, pernah nginep mungkin atau pernah mampir ke Pelataran Menjangan. Jadi Pelataran Menjangan itu apa namanya? Kita lokasinya belum nyebrang sampai di Pulau Menjangan, tapi kita masih di areal Pulau Bali, tepatnya di Taman Nasional Bali Barat. Nah, tadi sudah di-mention juga sama Mbak Dita, kita lokasinya bisa ditempuh dari dua cara ya, dua jalan ya. Jadi baik lewat jalur darat itu dari nyebrang dari Banyuwangi, which is jaraknya sangat dekat banget dari Pelabuhan Gilimanuk, kurang lebih 30 menit lah, kurang lebih. Nah kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman prefer dengan pesawat, nanti bisa juga lewat Ngurah Rai Airport. Nah itu perjalanannya kurang lebih memakan waktu 4 jam. Namun dalam 4 jam ini banyak banget tempat-tempat yang bisa kita explore on the way ke Pelataran Menjangan. Jadi di Pelataran Menjangan sendiri, sebelum sampai di Pelataran Menjangan, kita juga ada satu spot restoran, itu lokasinya di Munduk. Nah, nanti teman-teman atau Bapak Ibu, tamu klien semua, sebelum kita heading ke Pelataran Menjangan, dari airport kita akan stop by dulu di The View Munduk, namanya restoran kita yang ada di Munduk. Di situ kita akan serve refreshment. Nah, balik lagi, seperti yang saya sudah tampilkan di layar monitor, ini semua adalah properti pelataran secara garis besar. Namun sekarang sudah ada penambahan lagi yang belum kita update di sini. Salah satunya adalah di Rancamaya. Saya forgot yang itu aja, kita fokus di Menjangan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, balik lagi, kalau di pelataran Menjangan, kita ada 17 villa in total yang kita bagi menjadi 4 kategori. Jadi dari kategori yang paling leading kategori atau lowest kategori, kita ada one bedroom forest villa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman bisa lihat di foto di samping, itu adalah one bedroom forest villanya kita. Kita ada 6 unit untuk yang one bedroom forest villa. Berikutnya kita ada ocean pool villa. Jadi ocean pool villanya kita itu dekat dengan ocean tentunya, dan dia ada private plunge pool menghadap ke ocean. Jadi di luar seperti itu. Kita ada 5 unit untuk ocean pool villa. Berikutnya kita ada two bedroom villa. Nah, two bedroom villanya kita ini adalah penggabungan dari 2 unit forest villa, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita punya 2 unit saja untuk yang two bedroom. Berikutnya kita ada Ocean Mangrove Villa. Nah, kalau Ocean Mangrove Villa ini adalah eksklusif villa type-nya kita di Pelataran Menjangan. Kita ada 4 unit untuk yang Ocean Mangrove Villa. Nah, sekedar bayangan, tamu yang stay di Ocean Mangrove Villa dan Ocean Pool Villa nanti akan ada tambahan benefit seperti satu dedicated butler yang akan kita assign untuk tamu-tamu yang stay di tipe villa tersebut. Itu. Kita lihat satu persatu villanya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini yang one bedroom forest villa. Jadi kita ada 6 unit seperti yang saya mention tadi. Villanya kita karena konsepnya villa, jadi semuanya ada king bed, extra bed masih bisa masuk tetap. Jadi no worries. Untuk children policy mungkin nanti kita bisa share. Kalau ada yang mau bertanya silakan nanti kita bisa share juga di chat ya Bapak Ibu ya untuk children policy-nya. Jadi setiap villa di Pelataran Menjangan itu sudah ada bathtubnya. Kamar mandinya dia ada yang semi outdoor atau semi open. Jadi kalau kebetulan yang di foto ini adalah dia outdoor bathroom, tapi di atasnya itu di atapnya masih ada kaca ya yang menutupi. Jadi aman. Waktu hujan pun masih aman itu Bapak Ibu ya. Berikutnya kita ada yang two bedroom villa. Nah, jadi ini yang two bedroom villa. Two bedroom villanya kita sangat unik banget. Jadi masing-masing kamar itu sudah dilengkapi bathroom tentunya dan ada bathtubnya. Jadi di setiap kamar itu
ada option indoor dan outdoor bathroom. Jadi di 2 bedroom villa, 1 unit 2 bedroom villanya kita ada 4 bathroom ya Bapak Ibu ya, jadi nggak usah rebutan di situ. Jadi 4-4-nya masih bisa pakai shower bersamaan seperti itu. Berikutnya adalah yang ocean pool villa. Nah, tadi saya mention, nah ini kebetulan ocean pool villanya di bathtub dan showernya sedikit terbuka, namun di atasnya itu masih tercover, jadi pas mandi waktu hujan pun masih aman ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau kolam sendiri dia berada di luar. Itu belum heated, tidak heated ya, jadi masih normal pool water menghadap ke ocean. Jadi di depannya itu adalah mangrove, tidak jauh dari pantai, bibir pantai, Bapak Ibu. Untuk villa ini kita ada 5 unit saja. Nah, ini yang highest kategorinya kita. Jadi kita ada Ocean Mangrove Villa. Jadi di Ocean Mangrove Villa ini kita ada 4 unit. 2 unit itu side by side, yang 2 lagi itu masih tersendiri, jadi private seperti itu. Jadi ini kebetulan empat villanya kita berada di depan pantai ya Bapak Ibu ya, yang Ocean Mangrove. Jadi di villanya ini sudah dilengkapi dengan living room, dan di living room sendiri itu ada kitchen setnya juga, ada elektrik kompornya juga. Jadi kalau mau menghangatkan makanan mungkin atau mau bikin simple food masih bisa. Jadi peralatan makan juga sudah kita masak dan makan sudah kita siapkan juga di living room. Jadi living roomnya sendiri seperti yang Bapak Ibu lihat di sini sangat eksklusif. Itu ketika duduk-duduk di sofa menghadap ke ocean, pagi-pagi udah bisa lihat sunrise di situ Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat bedroomnya sendiri ini luas banget. Di tengah-tengah, terus bisa ada TV pun kita ada 2 di sini di bedroom, dan di living room kita provide TV juga. Sound system kita menggunakan Bose di situ, jadi eksklusif banget. Dan di bathroomnya sendiri, nah ini super keren. Mudah-mudahan nanti kita bisa diajak keliling-keliling juga oleh tim kita yang di pelataran Menjangan ke salah satu Ocean Mangrove villanya kita. Jadi bathroomnya sendiri dia indoor, namun di bathtubnya ini Bapak Ibu itu ada jendela yang bisa kita buka tutup ya. Jadi kalau mau berendam sambil ngelihat kehidupan binatang di luar itu bisa banget. Jadi kalau mau lebih privacy kita tutup aja bisa. Jadi toilet dan shower itu terpisah ruangannya, seperti itu. Oke, nanti ingat kalau ada yang mau bertanya silakan di drop di kolom chat saja, nanti kita akan jawab satu persatu. Nah, untuk fasilitas dining kita ada beberapa option, ada Octagon Ocean Club namanya, terus ada Wantilan, dan beberapa private dining venue, Bapak Ibu. Nah, untuk foto yang di samping ini adalah Wantilan restorannya kita, di mana biasanya dipergunakan untuk event-event maupun wedding juga bisa di sini dengan kapasitas hingga 50 orang ya Bapak Ibu ya. Jadi wedding di sini background-nya itu adalah ke ocean tentunya. Gitu. Kalau kita cek satu persatu, ini adalah Octagon Ocean Club-nya kita. Jadi di sini kita memiliki satu restoran yang disebut Octagon. Jadi Octagonnya kita ada 3 lantai Bapak Ibu ya. Jadi kalau di lantai bawah itu bisa dilihat di foto, itu masih menggunakan pasir. Jadi konsepnya pantai. Walaupun kita tidak berada di bibir pantai sekali, namun di depannya itu adalah klip ya Bapak Ibu ya. Jadi poolnya kita di foto utama di atas itu adalah infinity pool. Jadi di seberangnya itu adalah ocean. Jadi clip on the clip sih kita. Kalau kita lihat ke lantai 2, tengok ke lantai 2, di situ juga ada beberapa dining venue yang lebih indoor ya, indoor space seperti itu. Bisa cocok juga untuk mereka yang mau exhibition di sini. Jadi tempat kami juga cocok untuk MICE seperti itu. Kalau kita naik lagi ke atas, nah di atas itu ada rooftop bar ya Bapak Ibu ya. Jadi dia semi open. Bisa juga dari sini kita melihat sunset seperti itu. Jadi mau wedding pun ini bakalan menjadi venue yang super keren banget karena di background-nya adalah Pulau Menjangan sendiri dan ocean tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk Wantilan sendiri tadi saya sempat share juga, kita juga memiliki satu venue di dekat Wantilan, itu biasanya kita pergunakan untuk romantic dinner juga.
Nah, dari sini kita bisa tamu juga bisa melihat pemandangan laut lepas sambil mereka menikmati hidangan during makan malamnya seperti itu. Jadi untuk setapan standar di Wantilan bisa dilihat di foto kiri bawah ya. Jadi di sini kapasitasnya hingga 50 orang. Next, untuk private dining venue. Nah, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu karena tempat kita memang cocok untuk honeymoon dan special occasion ya, celebration seperti itu teman-teman ya. Jadi kita memiliki banyak banget tempat-tempat romantis seperti halnya romantic dinner on the beach. Jadi bisa dilihat foto yang di atas. Terus kita juga punya beach blanket bingo. Jadi itu piknik lunch-nya kita lesehan di pinggir pantai. Nah, kalau piknik lunch-nya ini kita ada special venue sih sebenarnya, lebih ke private area, jadi dia lebih apa namanya private ya, jadi tidak ada gangguan dari aktivitas tamu lain seperti itu. Jadi kita juga punya beberapa dining venue, mau di tengah hutan juga bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal request saja ke kita. Next, kita juga ada spa. Jadi spa-nya kita ada beberapa ruangan massage, ada yang double dan single treatment room juga. Kita juga memiliki deck untuk yoga di pelataran Menjangan. Kita juga memiliki satu infinity pool seperti yang sudah saya share di awal. Ya, nah satu lagi yang mungkin lebih eksklusif lagi, kita juga memiliki pinisi, private pinisinya kita dan yacht di pelataran Menjangan. Jadi kita ada satu pinisi dan 2 yacht di pelataran Menjangan. Jadi pinisinya kita itu available untuk day cruise, sunset cruise maupun sunset dinner cruise. Itu bisa kita arrange di cruise-nya kita. Kalau misalkan ada yang mau diving ke Menjangan ataukah mau trip ke Gili Putih, itu kita bisa juga organize dengan yacht-nya kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita juga ada beberapa activity, seperti pelataran water world. Nah, di sini kita juga memiliki complementary activities seperti snorkeling dan kayaking. Jadi tamu yang stay di pelataran Menjangan itu sudah entitled untuk free snorkeling dan kayaking di areal jetty-nya kita. Jadi di foto yang di atas, yang di jembatan areanya itu adalah jetty-nya kita, Bapak Ibu. Jadi nanti snorkeling akan kita arahkan di situ. Kita juga memiliki option observation deck. Nah, dari sini tamu juga bisa melihat aktivitas kehidupan hewan liar ya. Seperti yang terkenal di Menjangan adalah jalak balinya dan rusa tentunya. Nah, ini adalah salah satu gambar di penangkaran jalak bali yang kita punya. Kita juga ada program yang namanya Endemic Tree Planting Program. Jadi program ini adalah menanam pohon, di mana kita ajak tamu untuk menanam pohon, dan pohon yang kita tanam adalah pohon-pohon yang memang bermanfaat untuk makhluk sekitar. Jadi nanti pohonnya itu akan kita beri nama sesuai nama tamunya, dan kita akan update ke perkembangan pohonnya seperti apa ke tamu regularly. Jadi di Menjangan hewan liar seperti rusa itu berkeliaran bebas seperti yang di foto awal. Jadi bisa sore-sore biasanya mereka udah pada keluar di depan teras Bapak Ibu. Jadi mereka adalah pemotong rumput alaminya kita di pelataran Menjangan. Nah, untuk activity yang lain kita juga ada banyak banget event-event yang bisa kita organize, baik itu wedding, social event, maupun mereka yang mengadakan resort. Kita juga punya alternatif akomodasi, mungkin nanti saya bisa share juga, di situ kita ada laboratoriumnya. Makanya mereka banyak yang mengadakan resort juga, stay di kita, seperti itu. Nah, ini beberapa foto-foto wedding yang kita punya. Ini adalah finishingnya kita, Bapak Ibu. Jadi ini beberapa aktivitas seperti cycling. Cycling juga kita provide complimentary ya Bapak Ibu ya. Dan ini beberapa encounters yang kita offer di pelataran Menjangan. Jadi ada Ranger for a Day, ini adalah keliling di tengah hutan trekking seperti itu. Terus ada Into the Blue, ini adalah paket yang kita ajak, di mana kita ajak tamu untuk keliling-keliling ke Pulau Menjangannya juga. Mungkin nanti di situ bisa diving atau snorkeling juga seperti itu. Kita juga ada trip ke Ijen. Ya. Nah, so far seperti itu informasi yang bisa sampaikan untuk pelataran Menjangan. Namun sebelum saya lanjut, kita juga ada satu lagi properti yang kita punya dan lokasinya masih di sekitaran pelataran Menjangan, which is sekitar 10 menit dari pelataran Menjangan, yaitu Bajul Eco Lodge. Oke, saya agak pas dikit ya Bapak Ibu ya.
Nah, Bajul Eco Lodge sendiri itu lokasinya 10 menit dari Pelataran Menjangan. Ini adalah sister company-nya kita. Di sini kita memiliki 18 kamar, di mana dari 18 kamar itu kita bagi menjadi 3 kategori. Ada standard lodge, ada premium lodge, dan group lodge namanya. Kalau kita lihat fotonya satu persatu, nah ini adalah laboratoriumnya kita Bapak Ibu. Jadi ada dry and wet lab. Jadi misalkan Bapak Ibu ada grup-grup mungkin dari fakultas atau sekolah yang mengadakan trip mungkin keluar kota atau yang senang melakukan riset, bisa disuggest ke kita ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini dari kamarnya sendiri. Jadi kita ada premium lodge. Premium lodge itu adalah kamar yang paling atas fotonya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan satu king bed. Kamar mandinya dia di private ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada TV, fasilitas mandi juga sudah kita provide. Berikutnya ada standard lodge. Standard lodge ini kita ada 5 unit. Sorry, yang premium lodge tadi ada 5 unit juga. Terus standard lodge kita juga ada 5 unit. Standard lodge-nya kita itu didesain khusus untuk single. Jadi bednya sendiri adalah single bed. Dan kamar mandinya dia sharing di satu lantai yang sama. Kita ada 5 unit seperti itu. Next kita ada group lodge atau forest lodge. Jadi forest lodge-nya kita dilengkapi dengan bunk bed. Jadi setiap kamar itu ada 4 tempat tidur. Jadi untuk kamar ini kita ada 8 unit dan total packs yang bisa kita akomodir di Bajul Eco Lodge itu sampai 47 orang standar seperti itu. Oke, untuk aktivitas yang lain kita masih sama dengan Pelataran Menjangan. Jadi aktivitas yang kita offer seperti endemic tree planting program, cycling, trekking, terus ada horse riding juga kita bisa organize. Oke. Oke, terima kasih banyak. Mungkin yang mau bertanya saya persilakan atau mungkin kalau ini saya serahkan balik lagi ke Mbak Dita mungkin ya Mbak Dita ya untuk next Iya, program. terima kasih banget nih Mas Panca, informasinya Thank you. sangat menarik sekali. Ini benar-benar cocok ya untuk wisata di masa pandemi seperti ini ya, di mana ada lebih banyak pohon ketimbang kendaraan dan lebih banyak tanaman daripada manusia, benar nggak? Betul. Nah, Jadi itu juga yang mungkin saya bisa share juga. Jadi Pelataran Menjangan juga sudah dinominasi sebagai epicenter of the ecotourism, Mbak Edita. Jadi kita wah, satu-satunya properti yang dinominasi seperti itu. Jadi kalau Pelataran sendiri itu ada 3 pilar yang selalu mensupport semua pelataran properti. Itu ada nature, culture, dan community. Jadi setiap properti pelataran pasti culture-nya ada, terus nature-nya pasti ada, dan kerjasama dengan community lokalnya juga ada, seperti itu. sedap banget ya, culture-nya ada, nature-nya ada. Betul. Oke, itu tadi untuk apa gambaran-gambaran villa yang dipunyain juga keren banget ya. Kita setelah ini akan ada melihat room tour, villa tour, one bedroom mangrove ya. Betul. Ini tim kami kayaknya sudah mulai siap-siap. Iya. Ya, sebelum mulai mungkin aku akan sedikit kasih rangkuman yang tadi Mas Panca udah jelaskan tadi. Jadi Pelataran Menjangan Resort ini Bapak Ibu cocok sekali digunakan untuk honeymoon, family gathering, kemudian juga bisa di acara-acara misalnya mahasiswa gathering gitu juga bisa ya. Karena di Bajul Eco Lodge-nya itu sangat amat menarik ya, karena bisa melakukan riset atau penelitian gitu. Betul. Ya. Dan juga itu tadi aktivitasnya sudah termasuk ya, yang kayak dan snorkeling itu entitled sudah dapat juga. Benar, di jetinya kita Mbak. Tapi kalau mau ke Pulau Menjangannya sendiri, itu ada additional charge-nya. Oh oke, siap-siap. Iya. Ya, terima kasih Mas Panca. Nanti untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan, terima kasih. Kita akan keep dulu. Nanti akan saya bacakan di sesi selanjutnya ya. Oke, setelah ini Mas Panca jangan kemana-mana. Kita akan naikkan video dulu, baru setelah itu balik lagi. Siap. Terima kasih Mas Panca. Sama-sama.
Mbak Dita masih mute. Oke, sorry, saking excited ya ngeliatin pelataran Menjangan nih indah banget ya Mas Panca. Ya ampun, sekarang lagi peak season apa gimana di sana? Sekarang lagi off season. Cocok banget sih Iya, yang mau melarikan diri dari kehidupan nyata ya. bener. Keren banget. Nah, setelah ini kita akan menyapa timnya Mas Panca yaitu Pak Arif ya untuk Iya, mengeksplor tentang cruise ya. betul. Kita ke cruise dulu ya Oke, kayaknya. Pak Arif, baik. sudah ready kah Pak Arif? Sudah? Sip. Oke, sudah ready Ya, ya. Pak Arif. Baik, Arif, selamat sore landscape semuanya. Pak Arif. Landscape, baik. Ya, Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Om Swastiastu. Om Saya Santi-Santi. Arif dari Pelataran Menjangan, saya area manajer di sini. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Bapak Ibu yang menjalankan puasa ya. Baik, saya akan ganti kamera saya. Nah, ini bisa. Sudah dengar ya, Pak Panca? Suara saya apakah cukup jelas, Ibu? Jelas banget Pak, jelas. Jelas ya. Jadi ini saya perlihatkan jeti kita sore ini. Nah, hari ini kita mau persiapan cruise nih, Pak Panca dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ini persiapan cruise. Hari ini ada romantic sunset cruise dinner nih hari ini. Dan kebetulan mereka order romantic sunset cruise dinner ini juga untuk prewed. Nah, gitu Pak. Jadi Mantap. mereka pesen ini romantic sunset cruise dinner sekaligus mereka untuk prewed. Nah, jadi mereka nginep di pelataran. Kemudian mereka sore ini fokus untuk ngambil foto di yacht. Nah, sore Kapten. Wah, ini kapten kita, senior kapten kita, ada Kapten Budi ya. Sudah hampir 6 tahun memimpin awak kapal di sini. Ini kapal kita, saya perlihatkan dulu. Ini yang mana Pak? Yacht yang mana ya Pak? Pelataran Yacht Indonesia. Oke. Ya, jadi kapalnya kita juga dilengkapi dengan cabin, tapi untuk yacht-nya kita tidak tersedia untuk live on board ya Pak ya, cuman untuk day Kita trip ya Pak. living board, tapi tamu bisa comfort, enjoy di situ Pak, bisa rebahan ya, santai dari sini. Tamu juga bisa mandi, ya habis activity ke Pulau Menjangan. Kita liatin dulu kapalnya. Nah, ini favorit deck dari tamu yang cruising. Jadi dia akan berada di deck atas. Semuanya. Nah, ini bisa kita liatin ya. Nih, ya. Nah, nih. Nah, nanti di sini di setup tentunya dengan setapan romantic dinner ya. Jadi dengan tablecloth, bunga, dan makanannya juga luar biasa karena kapal ini ketika cruise dia lengkap dengan chef-nya. Jadi nanti ada chef yang masak untuk tamu yang gunakan fasilitas ini. Nah, oke. Nah, saya mau jelaskan di sini Pak Panca. Jadi kapal kita di sini kita ada 3, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita di sini ada 3 kapal. Kita ada
pinisi, ya pelataran pinisi Komodo. Kemudian ada pelataran Indonesia Yacht, di mana yang kita sekarang lagi naik ini. Kemudian satunya lagi adalah pelataran Atlantis Blackfin, ya. Dia juga yacht tapi kecil dan lebih cocok biasanya untuk mancing. Nah, mungkin ada yang penasaran ya, wah naik yacht berapa sih? Harganya sangat bersahabat ya, karena di sini kami tidak fokus untuk margin profit dengan kapal yacht ini, tapi ini adalah sebagai added value untuk VIP, VVIP yang stay di pelataran Menjangan. Jadi mereka juga karena tamu kami kecil ya, jadi untuk yang eksotik dan luxury. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau tamu yang menginap di sini bisa menggunakan 3 yacht itu untuk encounters ya. Jadi escape to Menjangan Island. Jadi di sana kita bisa day cruise, kemudian bisa juga sunset cruise, kemudian juga bisa romantic sunset cruise dinner. Nah, untuk kapalnya bisa pilih, kan ada beberapa yang lebih senang dengan kapal klasik, finisi, dan berikutnya juga ada yang lebih senang dengan kapal yang modern. Nah, ini coba saya akan shoot ke sana. Semoga bisa kelihatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau yang di video saya itu yang warna coklat itu adalah finisi Komodo kami ya. Jadi dia kita anchor di Bajul Bay. Nah, ini yang pelataran finisi. Nah, di sebelahnya itu yang kecil putih adalah pelataran Atlantis Black. Ya. Nah, jadi untuk kapal sendiri mungkin ada yang berpikir, wah naik kapal takut ombak dan segala macam. Jadi di daerah sini ombaknya tidak terlalu berat karena memang perairannya bukan yang perairan langsung lepas pantai. Kemudian kapal kita juga dilengkapi dengan standar keselamatan seperti radio komunikasi, kemudian juga life raft, kemudian juga safety jacket, kemudian juga buoy ya, dan juga perlengkapan seperti suar dan segala macamnya. Jadi untuk kapal kita standarnya juga sudah standar internasional. Kemudian juga diawaki oleh awak kapal yang bersertifikat. Kapten kapal kami juga kapten kapal senior. Kemudian tamu yang menggunakan jasa kami itu juga di cover dengan asuransi BCA. Jadi asuransi yang terbaik yang ada untuk saat ini. Nah, kita menggunakan asuransi BCA dan kapal kita berlayar juga selalu mengikuti standar regulasi dari Kesyah Bandaraan. Jadi kami juga setiap berlayar selalu mengurus surat izin berlayar. Jadi perlayaran yang kita jalankan ini sesuai dengan standar pelayaran nasional maupun internasional. Nah, kemudian apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan kalau cruise itu? Nah, untuk day cruise sendiri, nah ini mau saya liatin ya. Jadi arah ke belakang kapal sana itu di ujung kiri ada Pulau Menjangan. Nah, kita tujuan utama adalah ke Pulau Menjangan. Nah, karena Pulau Menjangan ini terkenal dengan tujuan wisata untuk diving dan snorkeling internasional. Jadi banyak orang yang datang ke area sini itu untuk memenuhi hobi mereka untuk diving dan snorkeling di spot Pulau Menjangan. Nah, di Pulau Menjangan sendiri itu dengan kapal yang kita punya tamu bisa sudah include snorkeling dan juga include island explorer atau trekking. Jadi tamu yang mengikuti cruise ini, jadi mereka bisa milih mau snorkeling atau mau turun ke pulau, keliling pulau trekking, atau bisa juga tamu temple tour. Nah, jadi bisa masuk ke pura, bisa blessing, tentunya dengan private guide yang sudah kami sediakan. Jadi ada butlernya yang akan taking care seluruh activity, termasuk sudah include juga dengan guide snorkelingnya.
Guide snorkeling sudah disiapkan, snorkeling gear ya, dari snorkel, Google, sama fin-nya sudah kita siapkan semuanya. Nah, nanti ketika tamunya sedang activity, nanti chef-nya tentu saja sudah menyiapkan 3 courses makanan siang yang sesuai dengan preference tamu. Jadi tamu benar-benar dimanjakan di sini, jadi tidak makan nasi bungkus, nasi kotak. Tamu benar-benar disetapkan di gazebo yang bagus, di-setup seperti piknik, kemudian makanannya ala minute, benar-benar dimasak fresh oleh chefnya. Jadi tamu bisa milih misalnya Balinese, atau Indonesia, atau Western comfort, atau ya preference yang tamu suka. Dan tamu juga bisa memilih langsung selection wine yang ada di restoran. Wah, misalnya ingin celebrating something, jadi dia bisa juga dengan champagne dan segala macam, dan itu tentunya butler kami juga siap untuk menghandle-nya. Jadi di sana udah benar-benar private semuanya, dipersiapkan dengan sangat prima, sehingga jadi tamu ini benar-benar memiliki experience yang sangat luar biasa gitu. Nah, berikutnya yang sekarang lagi booming nih Bapak Ibu semuanya. Jadi ada satu pulau di daerah sini. Jadi kira-kira 40 menit perjalanan dengan cruise. Itu namanya Pulau Gili Putih. Nah, mungkin kalau Bapak sekarang sedang sambil nonton saya, punya akses ke Google, silakan diketik Gili Putih Sumber Kima. Nah, itu pulaunya cantik banget. Ya, pulaunya kecil. Itu beberapa orang mengira kayak sandbank gitu. Tapi bukan, karena memang itu sebenarnya memang pulau tapi kecil. Nah, itu sekarang menjadi tujuan wisata kita juga dengan cruise. Kita sudah launching produk namanya Afternoon Sunset Soiree. Nah, ini cruise-nya bukan ke Pulau Menjangan, tapi ke arah Pulau Gili Putih. Nah, di Gili Putih juga seru, bisa snorkeling, bisa mancing, bisa juga afternoon tea di pulau, bisa juga pulau island hopping, jalan-jalan di pulaunya, foto-foto segala macam. Bisa juga di-combine dengan early dinner di situ. Jadi pokoknya sangat seru sekali. Jadi untuk apa? Tamu yang punya sedikit jiwa ingin bertualang dengan cruise, kemudian juga ingin sesuatu yang luxury dengan cruise, saya rasa paling cocok di sini. Dan tentu saja harganya sangat 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 affordable, karena kita merasa bahwa ini belum menjadi cruise destination, dan kita ingin menjadikan daerah sini sebagai cruise destination. Makanya kita start dengan 3 kapal ini. Pertama ya tentunya sebagai added value tamu-tamu yang menginap di Pelataran Menjangan, tapi selain itu banyak juga dari hotel-hotel yang di sebelah sini, karena mereka melihat beberapa di Instagram, sosial media kami, mereka banyak juga yang book dan sangat antusias untuk experience dengan cruise kami. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Pak Arif, itu kapasitasnya berapa ya Pak? Berapa Oh pax ya? ya, jadi kalau untuk kapasitas, sebenarnya kalau kapal ini kan luas ya, bisa untuk apa? Bisa untuk 8 orang untuk yachtnya. Terus kalau pinisi bisa sampai 10 orang, Pak Panca. Cuman paket kita mulai dari 4 orang, Pak Panca. Jadi paket-paket yang kita jual dimulai dari 4 orang. Nah, ini barusan ada pertanyaan, coba saya lihat. Harganya Ya, Pak. ada pertanyaan tentang biaya sewa yacht nih Pak. Oh, Yacht Udah ya. menarik. Kira-kira berapa ya? Pasti wah berpikiran 25 juta, 30 juta ya. Di sini untuk yacht sendiri untuk 4 orang itu kita mulai dari 13.300.000. Nah, jadi sangat affordable sekali. Dengan pelayanan yang luar biasa dan juga menggunakan yacht yang modern, tentunya sangat murah sekali. Dan kalau bisa edit passenger sampai 8 orang, per orangnya kita charge per orang itu additional charge-nya per orang adalah 1 juta plus. Ya, itu sudah include dengan semua facility yang didapat regular passenger-nya. Jadi 4 orang itu 13.300.000, untuk jadi 8 orang jadi ditambah 4 juta plus. Nah, itu udah yang 4 orang ini juga sudah include dengan
tiket, activity di Taman Nasional, kemudian juga peralatan activity seperti snorkeling dan segala macam. Udah include juga dengan lunch, snack, soft drink, mineral water, free flow mineral water, free flow soft drink, yang coconut, kanape, dan juga sudah include dengan 3 courses lunch. Ya, dan juga tentunya include insurance. Ya. Untuk yang tanya turnya berapa lama, itu kalau untuk day cruise itu kita start dari jam 8 pulang jam 1. Jadi jam 8, 9, 10, 5 11, jam 12, ya? 5 jam. Ya. 5 jam itu udah tamu udah sangat puas sekali, sudah bisa mengeksplor segala macam. Nah, itu tamu bisa pilih berangkat jam 7, jam 8, atau jam 9. Gitu. Nah, untuk durasinya sekitar 5 jam. Nah, untuk Sunset Cruise, karena ini adalah paket yang kita buat untuk tamu yang tidak terlalu suka cruise tapi pengen nyobain, ya ini durasinya hanya 2 jam untuk Sunset Cruise. Nah, kemudian ada lagi yang Romantic Sunset Cruise Dinner. Nah, Romantic Sunset Cruise Dinner ini durasinya 3,5 jam, 3 jam sampai 4 jam tergantung tamu, karena setelah catching sunset, tamu akan di-serve romantic dinner. Nah, dengan romantic dinner ini tentunya kalau tamunya pasti untuk makannya pelan, ya mungkin agak lama dikit, tapi begitu kalau mereka makannya standar, ya paling 3 courses itu bisa selesai 30-40 menit. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya? Menarik banget Pak Arief ya. Di pelataran Menjangan ini tadi disebutkan ada 3 kapal ya. Kapalnya ada pelataran Komodo, kemudian yang di Menjangan ini, dan satu lagi Atlantis. Ada pertanyaan dari Ibu Lina di sosmed kita di Facebook. Untuk rute pelataran Pinisi Komodo, destinasinya kemana saja? Destinasinya ada 2, Bu. Jadi destinasi pertama adalah ke Pulau Menjangan. Kemudian destinasi kedua adalah ke Pulau Gili Putih. Oke, Gili Putih itu tadi ya. Iya. Nanti kalau yang ada akses internet sekarang silakan dilihat Gili Putih Sumber Kima. Wah, bagus sekali. Cantik pulaunya, kecil, bentuknya juga lucu, kemudian eksotik lah tempat itu. Ya, dan kita sudah mulai eksplor ke sana. Oke, itu kapasitasnya sama 10 orang atau 8, Pak? Betul, Maksimal? kapasitas untuk Pinisi adalah 10 orang, untuk yang yacht Indonesia 8 orang, untuk yang Atlantis 6 orang. Oke. Jadi yang untuk lifeboat itu yang mana ya, Pak? Kapal pelataran atau yang Atlantis? Kita di sini belum melayani servis untuk living boat, karena memang izin yang kami punyai untuk day cruise saja, dan memang untuk daerah di sini belum ada marketnya untuk sementara ini yang untuk living boat di daerah sini. Jadi kita masih fokus untuk day cruise, sunset cruise, dan romantic sunset cruise. Romantic tadi ya. Tidak menutup bahwa kapal kami memiliki bedroom. Nah, jadi tamu juga mungkin habis snorkeling bisa rebahan, santai, ya, dan istirahat bisa ya, Pak? Istirahat itu, ya. Dan mungkin beda dengan provider lain yang menggunakan kapal nelayan yang untuk snorkeling. Jadi kalau di kapal kita tamu selesai snorkeling pun tamu bisa mandi gitu dengan air tawar gitu, dan ada proper bathroom dan proper toilet tentunya. Jadi tamu tidak merasa tidak nyaman tentunya, karena kalau di Pulau Menjangan kan minim fasilitas di sana, tidak tersedia untuk MCK. Menarik sekali ya Pak, paket-paket yang ditawarkan di Pelataran Menjangan Resort ini. Jadi Trippers, terima kasih sekali untuk tim Pelataran Resort Menjangan, bahwa sekarang kita juga diingatkan kembali bahwa Indonesia itu masih banyak sekali spot-spot wisata yang masih belum terekspos gitu. Jadi jangan bosan-bosan cuman main ke Bali aja. Bali yang biasa kita kunjungi, ini juga ada opsi lain, yaitu di Bali Barat. Menjangan Resort ini tidak kalah indah.
Lokasinya ya. sangat dekat ya Mbak ya, dari Banyuwangi nyebrang dikit udah nyampe di kita. Jadi kita Iya, lebih lebih dekat ke saranin sih. Banyuwangi ya. Makanya mungkin yang suka overland pelataran Menjangan bakalan jadi salah satu hitnya nanti deh, saya pikir. Wah, pasti. Betul. Semoga kita berharap setelah virtual tour ini, tamu-tamunya makin banyak ya, Mas Panca ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, itu tadi Saya pertanyaan rasa beberapa. sampaikan, Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Dharma di salah satu favorit villa yang kami punya di pelataran Baik. Menjangan itu Mangrove Ocean Villa. Nah, ini benar-benar ultimate produknya pelataran Menjangan. Jadi benar-benar bagus sekali. Mungkin Pak Dharma sudah siap? Siap, sudah. Selamat sore semuanya. Silakan, Bisa dengar Pak Dharma. suara saya? Pak Panca? Ya, terima kasih Pak Arif. Silakan Bisa, Pak Dharma. Dengar Pak Dharma, suara saya? silakan. Bisa Pak, bisa. Selamat sore Yes. semuanya. Selamat sore. Bisa dengar suara saya? Baik, sekali lagi selamat sore Bapak dan Bisa Ibu. Pak. Selamat datang di Sore. pelataran Menjangan Resort and Spa. Dengan Dharma di sini, sangat senang sekali menyambut Ibu di Salai Barat, yang kita juga tagline-nya itu the Center of Ecotourism ya, salah satu resort yang benar-benar berada di jantung Taman Nasional Bali Barat. Mohon izin saya buka masker juga, karena saya sudah memenuhi protokol kesehatan Bu ya. Izin saya juga bukan balik kameranya. Nah ini salah satu sisi view, mana yang tadi dari awal sudah dibilang dari penjelasannya Pak Panca bahwa kita juga Wah, ini kayaknya sinyalnya nggak bagus. Pak Dharma kayaknya gangguan sinyal ya, Mas Panca. Soalnya di pinggir pantai. Ya. Pak Dharma langsung ke pilanya aja Pak, kayaknya sinyalnya nggak bagus di luar Pak. Ini pantainya lagi surut ya Bapak Ibu ya. Oh, oke. Biasanya di sini udah airnya udah naik. Biasanya rusak sore-sore itu udah pada keluar dia ke pantai karena mereka minumnya adalah air laut. Mereka minumnya air laut bukan air tawar ya. Oh gitu. Jadi dia lebih suka asin ya? Bener. Oke. Kita masih menunggu Pak Dharma untuk langsung ke villanya aja kali ya, Mas Panca. Iya benar, Pak Dharma mungkin langsung ke villa aja. Jadi Pak Dharma ini kayaknya dia berada di villa yang side by side. Ini yang paling sering diminati oleh keluarga, tapi tetap pingin yang luxury dan villanya di depan pantai. Jadi mereka biasanya ambil 2 Ocean Mangrove villanya kita yang side by side, Bu. Gitu. Oh, oke. Tadi ada yang pertanyaan juga nih dari Ibu Marini, kapasitasnya berapa orang sih? One bedroom maksimal? Kapasitas di one bedroom itu bisa sampai 3 orang dengan tambahan 1 extra bed. Jadi untuk iya Pak Dharma. Jadi saya low sinyal Pak, sorry. Oh, oke. Iya. Nah ini depan saya ini ada puluhan ekor menjangan. Wah. Menjangan di sini. Ini persis di depan mangrove villa kita. Wah sangat eksekutif sekali. Pak dan Ibu bisa imagine stay di sini. Jam-jam segini jamnya untuk high tea. Di depan villa kita udah ada menjangan. Wah, saya yakin tidak ada tempat lain yang seperti ini di Bali. Saya yakin itu. Baik, untuk mempercepat waktu, saya akan ajak Ibu untuk Bapak dan sekalian untuk melihat di sisi dalam villa kita seperti apa yang di mangrove villa ya. Tadi Pak Panca udah jelaskan di slide juga bahwasanya kita ada villa yang namanya Ocean Mangrove Villa, itu yang high kategori ya. Ini yang tipe yang paling tinggi. Kita ada 4 villa ini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat ini persis yang di website kita. Website kita itu ada 2 villa yang langsung menghadap ke pantai. Nah, yang di mana yang di 2 lagi itu tempatnya lebih privat ya, di tengah mangrove. Nah, kalau ini yang langsung menghadap ocean-nya gitu. Nah, saya akan ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat detail lebih dalam lagi. Nah, dari sisi untuk
kategori itu sendiri, ini yang paling high kategori, yang di bawah ini ada Ocean Pool Villa. Nah, ini saya buka pintunya pakai sliding door ya. Nah, ini untuk living room Bapak dan Ibu sekalian, yang luas banget ini. Ini living room kita. Ya. Tentunya dilengkapi dengan televisi juga, itu 55 inch dengan smart televisi sudah saya pakai di sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau pas sore-sore duduk di sini sudah bisa melihat keluar. Nah, itu masih melihat area pantainya. Nah, di mana pagi juga bisa melihat untuk sunrise. Sangat estetik banget di sini ya. Nah, ini untuk di living room-nya. Nah, untuk kapasitas villa ini sendiri bisa untuk maksimum 3 orang, kita bisa provide untuk 1 extra bed. Nah, saya akan tunjukin untuk bedroom-nya ya. Ya, selamat datang. Nah, untuk luasan villa itu sendiri, ini 150 square meter ya, sangat luas sekali. Dan pastinya sangat nyaman sekali untuk stay Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini untuk bednya, itu king size bed. Untuk informasi, semua villa untuk di resort kita itu semuanya untuk king size bed. Nah, di sini kita juga bisa setup untuk 1 extra bed. Maksimum lah di sini kalau untuk family 2 dewasa, Bapak dan Ibu sama anak 2, bisa kita setup di sini. Karena terkadang family dengan 2 anak kecil itu nggak mau dia ngambil separate villa gitu. Nah, ini konsep kita di sini, konsepnya untuk villa itu sendiri sudah modern touch ya, beda dengan 2 tipe lagi lainnya, itu yang forest sama ocean. Kalau forest sama ocean itu lebih ke tradisional house, dia pakai kayu dia. Kalau ini sudah gayanya sudah Lebih white wash modern kan? ya Pak? Ya, lebih modern dia, lebih Ya, luxury gitu. Dengan luxury betul. white wash-nya ya. Nah, di sini juga ada televisi Bu di main bed-nya, ada 2 Iya, televisi. Pokoknya kalau udah stay di Namanya sini masih televisi ya Pak ya, belum berganti ya Pak? akan dengan yang paling wah gitu, karena tempatnya sudah wah, makanya kita bikin juga tempat villanya atau tempat tidurnya yang wah juga gitu. Masih dari sisi dalam villa masih bisa ngeliat keluar nih. Nah, bisa bayangkan kalau di sini bangunnya agak kesulitan, bisa di backup sama sinar matahari pagi. Ya, pernah punya tamu tidur, dia bangun sekitar jam 7 karena semuanya dibuka, karena di sini sekat antara living room dan bedroom bisa ditutup sebenarnya. Ada kisi-kisi kayu ini. Nah, pada saat tidur mereka nggak tutup ini, mereka buka semua, ya dibangunin sama sinar matahari pagi. Ya, itu yang bikin mereka sangat worth it sekali stay di sini gitu. Ya. Wah, keren banget Ya. Pak. Ini Ya. ada aircon-nya semua Pak, AC-nya ada kan ya? AC-nya 2 ada di living room. Saya akan coba ke atas. Nah, itu yang ada di layar itu ada 2. Ada di... 2 dia untuk mendinginkan di area living room. Karena di sini tempatnya memang agak humid Bapak sekalian ya. Di musim hujan itu malamnya dingin sekali. Kemudian di musim panas siangnya agak humid. Nah, untuk di bedroomnya sendiri kita udah lengkapi itu. Ya, yang air condition tipe flat ya. Sentral ya. Oke. Sama kipas angin. Ya. Mungkin tambahan sedikit, di pelataran kita tidak menggunakan AC sentral ya Bapak Ibu ya. Jadi semua villa itu ada unit AC-nya tersendiri. Jadi benar-benar aman. Betul sekali. Ya. Ya. Lanjut untuk di bedroom sendiri, sesuai dengan protokol kesehatan kita sudah siapkan juga. Itu ada masker dan hand sanitizer. Itu selalu di setiap villa kita disediakan ya. Selalu disediakan. Nanti pada saat welcoming juga saya akan tunjukkan dengan video standar yang kita lakukan. Karena di pelataran kalau sebelum pandemi, memang yang kita tempatkan di urutan pertama ada clean line. Tapi semenjak pandemi, itu adalah safety protokol yang kita tempatkan paling tinggi, baru clean lines. Karena itu yang jadi tren untuk kita untuk bisa meyakinkan customer Bapak dan Ibu bahwa mereka di sini akan safe gitu. Itu kuncinya. Betul. Ya, setuju Pak. Itu tadi sekedar tambahan CHSE ya Pak.
Betul. Jadi tambahan lagi mungkin kita di pelataran semua di rapid ya Bapak Ibu ya, rapid Betul. Setiap antigen 10 hari sekali. 10 hari kita. sekali, bisa Ya. dibayangin hidung kita dicolok-colok setiap 10 Iya. hari sekali. Iya, sama Pak. Ya betul seperti yang Gitu. Pak Panca bilang. Ya. Kalau staf udah ada yang agak merasa demam aja udah dipulangin Bu. Karena di pos security kita jaraknya dari resort itu sekitar 3 km. Udah di screen pertama, di scan suhunya, kalau di atas rata-rata disuruh pulang. Jadi mereka nggak boleh masuk Bu. Iya. Sangat ketat kita protokol kesehatannya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu, saya akan tunjukin bathroomnya. Tadi di slide yang ditunjukin sama Pak Panca juga sudah dilihatin bahwa ini sekarang realnya. Betul apa yang dibilang sama Panca? Pada saat kita atau Bapak dan Ibu sekalian ada di bathroom, posisinya di bathtubnya ini, masih bisa ngelihat keluar. Nanti di luar bisa ngelihat kehidupan, ada menjangan yang bisa lewat di situ. Nah ini sisi luarnya. Nah ini pun masih bisa ditutup sebenarnya. Karena ini untuk tujuan biar tamu ngerasa satu privasi, dua dia kalau mau melihat kehidupan alami di luar juga masih memungkinkan begitu. Nah di sini atapnya juga masih tertutup rapi. Jangan khawatir pada saat hujan tidak akan kehujanan. Karena dari sisi bathroom Mangrove Ocean Villa ini yang paling luxury bathroomnya ya ini. Tipenya yang 4 ocean mangrove itu semua sama, detailnya sama, ukuran kamar mandi, ukuran dalam villanya juga sama. Nah ini ada 2 shower box ya, kiri dan kanan juga ada ya. Yaitu pokoknya begitu Ibu dan Bapak sekalian datang dan stay di mangrove ini tidak akan kecewa, saya jamin. Karena seperti yang dibilang Pak Panca tadi, kita ada dedicated butler juga yang akan melayani mulai dari check-in, selama stay sampai check-out. Itu moto kita di sini, datang dengan senyuman, pulang dengan senyuman yang lebih lebar gitu. Kita semua di sini ya, Bapak dan Ibu. Ya, juga nanti kalau stay di Ocean Mangrove Villa ini juga di tipe yang lainnya sudah entitled untuk activity yang resort activity, misalnya untuk kayaking atau snorkeling, atau juga mau explore morning walk itu di jam 7. Itu sangat excited sekali. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat lebih banyak rusa, kemudian ada ayam hutan, kemudian juga ada tupai besar ya. Kalau saya boleh bilang ukurannya sebesar kucing kita ada di sini. Tupai ya. Yang satu-satunya ada di Taman Nasional Bali Barat itu ya. Baik, saya sudah ajak full keliling tadi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini masih suasana dalam Pak Dharma. Ya. Ya, Pak Dharma, tadi kan menarik banget ada aktivitasnya yang sudah entitled seperti snorkeling, kayak kemudian kayak gitu ya. Kayaking, nah iya. itu semua setiap hari ada atau harus di request dulu? Setiap hari ada Bu. Based on request juga. Misalnya kalau tamu kita udah di atas 50%, kita sudah ada jadwalin Bu. Karena setiap tamu yang check-in, saya create grup ya Bu. Antara yang ada di situ nanti ada saya, front office manager yang in charge untuk activity, sama ada butlernya di situ, sama ada Bapak Arif. Nah begitu tamu mau apa itu langsung cepat Bu. Nggak nunggu lagi approve dari siapa, udah langsung. Yang nanya makanan, mau makan apa disiapin untuk hari ini. Udah ada yang bagian food and beverage di situ. Kita selalu bikinin untuk gitu. Dengan privasi, tidak ada tamu lain yang ikut di situ. Jadi benar-benar tamu itu ngerasa bahwa sesuatu itu udah ada di depan mereka, tinggal mereka mau milih apa gitu. Wow. Yang kita jadi cakep sekali ya servisnya di pelataran ini ya Pak. Betul. Jadi menekankan personal service gitu.
Mungkin tambahan Ya, juga, setiap mantap, Pak. encounter yang kita offer itu kita selalu bebaskan ke tamu untuk memilih. Let's say snorkeling, kayaking itu available setiap hari, jamnya ada yang pagi dan sore. Jadi kita tidak pernah menjadwalkan ke tamu bahwa hari ini adalah aktivitasnya ini, hari jamnya jam segini, enggak. Tapi kita bebaskan lagi ke tamu untuk Oke. memilih. Karena kan kita banyak banget aktivitas yang kita offer Mbak di pelataran Menjangan. Oh, Gitu. The best time-nya sih untuk menarik snorkeling ya. dan kayak itu di pagi hari setelah breakfast. Breakfast kita jadwal jam 7 sampai jam 9. Setelah jam 9 itu sampai lunch time itu jadwalnya untuk mau water sport, bisa snorkeling, bisa kayaking juga di jetty demikian. Nah, jam-jam pagi itu selain juga bisa ke Pulau Menjangan untuk ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, Ya, untuk Pak Dharma, ya siap. untuk makan paginya sendiri gimana? Bisa diantar ke kamar atau masih bisa di restoran? Itu yang kita rubah mindset selama pandemi. Kalau sebelumnya kan kita sebelum pandemi kita memang prepare di restoran Ibu ya Bapak sekalian. Tapi setelah pandemi kita kasih tamunya liberty. Di saat check-in biasanya saya yang ngasih briefing, Ibu mau makan di mana? Mau di villanya, mau di restoran, kita kasih kebebasan untuk memilih gitu. Mau afternoon tea di Octagon, mau afternoon tea di villanya, kita kasih kebebasan. Karena konsep kita di sini bukan kayak dia tinggal di hotel yang lain, cuman mereka tinggal di rumahnya sendiri gitu. Itu ya konsep kita yang kita tawarkan ke tamu yang stay, Bu. Demikian. Wah, bagus Ya. banget ya servisnya pelataran ini ya. Jadi memang menyesuaikan juga dengan pandemi ya, Mas Panca ya. Bener. Betul. Oke, Ya, ngomongin tentang selanjutnya Pak Dharma. breakfast, mungkin Ya. Mbak Rita ngomongin tentang breakfast, kita juga punya satu Oke. venue breakfast terbaru, jadi piknik sunrise breakfast itu di Tower Mbak. Jadi itu Ya, benar-benar Oh, private. selain biasanya kita setup di sini, di depan layar saya ini, Iya ya. kamu stay di mangrove, biasanya kita setup piknik breakfastnya di sini. piknik juga Bisa di kan situ kamu bisa ya. kita bawa family, 2 anak, mereka anak-anaknya bisa main depan pantai ini, depan villanya. Sementara kita setup juga untuk breakfastnya di sini. Nah, di pasir putih ini yang bagus sekali Kalau untuk untuk binatangnya sendiri ya. Pak Dharma, binatangnya menjangan itu apa namanya? Busa Jinak atau gimana ya? itu Dia ganggu nggak? Mas Dia Senior, Bu. ganggu Mas, atau iya. gimana? Itu nggak bisa kita karena saya jelasin bahwa saya tekankan setiap tamu yang check-in saya brief itu kita tekankan tidak boleh ngasih makan binatang yang ada di sini, termasuk busa apapun binatang itu. Nah, karena mereka masih liar, Bu. Mereka masih pure di sini, memang aslinya rusa ini tinggalnya di sini gitu. Ada tamu yang nanya, ini kita lepas liarkan di sini. Ini tidak lepas, kita tidak lepas liarkan di sini. Memang adanya di sini. Sebelum ada resort, mereka sudah Iya, menempati habitatnya ya. Emang habitatnya di sini. habitatnya. Nah, kalau boleh saya bilang di sini mereka udah overpopulasi sebenarnya. Karena jujur kalau saya boleh bilang di sini tidak ada predator yang signifikan, artinya tidak ada binatang buas. Hanya satu yang bisa mungkin menjadi pemangsa mereka itu adalah biawak, Bu. Biawak pun itu paling menjangan yang baru melahirkan. Kalau udah lewat 1 atau 2 hari udah lari anak menjangan itu gitu. Makanya mereka survive lebih banyak peluang untuk survive daripada ada tempat pemangsa lain gitu loh. Karena di sini memang aman bagi mereka gitu. Ya, untuk dengan interaksi dengan tamu pun kalau untuk foto-foto itu masih bisa. Nanti di Octagon mungkin rekan saya Pak Sastra akan memperlihatkan lagi. Di Octagon itu ada rumput luas. Itu sama sekali kita tidak pernah pakai mesin rumput untuk potongnya. Ya kita dibantu jam-jam segini ini menjangan pada datang ngumpul di situ, ngerumput di situ gitu. Nah, jadi salah satu encounter pada kamu Pemotong rumput alami kita punya. Jadinya dimakanin menjangan ya, alami ya, dibantuin. Betul sekali. Pak, di setiap spot itu ada yang jaga nggak sih Pak? Yaitu tadi untuk menghindari serangan-serangan tadi binatang, takutnya gitu ya. Ada yang bertanya, kalau bawa anak-anak family gitu, adakah yang menjaga di setiap spot?
atau titik-titik tertentu? Ada. Kita ada security, Bu. Security di 3 pos depan lobby baru check-in. Kemudian ada juga di restoran, ada juga di dekat aktivitas di pantai gitu. Rounding mereka selalu keliling. Sepanjang mereka tidak mengasih makan, tidak ada binatang yang akan maksudnya yang akan menyerang mereka gitu. Karena pure di sini memang binatang semuanya masih alami. Ada juga selain merusak kan ada monyet di sini. Nah, monyet di sini sangat beda karakternya dengan yang di Bali Selatan, mau di Sangihe atau di Ubud segala macam. Kalau di sana kan udah dijadikan atraksi, Bu ya. Mereka dikasih makan segala macam. Kalau di sini memang nggak dikasih makan. Sepanjang tamunya nggak ngasih makan, mereka akan datang. Ngelihat orang itu monyet udah lari, Bu. Karena dia masih pure tipikal binatang liar dia gitu. Karena memang kita tidak menginformasikan untuk jangan ngasih makan. Kalau saya brief di depan waktu check-in, tamu udah sangat mengerti karena kita berada di kawasan Taman Nasional yang memang kita sangat mensupport untuk gerakan ekoturisme itu. Kita membiarkan mereka di alam liarnya dan mereka pasti akan survive gitu. Ketimbang kalau kita kasih makan, mereka akan ketergantungan dengan seorang jin. Demikian. Betul. Nanti balik lagi ya. Saya jamin aman, karena kita security juga sigap, semua juga sigap. Belum pernah sekalipun ada di sini sampai mau diserang sama binatang. Karena di sini memang ya alamnya memang dia di sini gitu. Ya, pagi pun mau jalan-jalan masih aman. Dengan family juga masih aman, Bu. Anak-anak mau jalan-jalan, nanti kan ada butler yang nemenin. Mau jalan-jalan ke pantai, diajak nanti orang tuanya punya kesempatan untuk lebih menikmati liburannya, sementara anaknya di taking care sama butlernya itu sendiri gitu. Pokoknya kita lakukan yang terbaik selama tamu stay di Pelataran Menjangan itu, kita pastikan akan enjoy gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Dharma ya untuk informasinya. Sangat menarik ya Bapak Ibu Trippers di Menjangan Resort ini. Jadi jangan khawatir, begitu tiba di resort ini Bapak Ibu akan langsung di briefing untuk selanjutnya agar lebih waspada gitu ya, karena kawasannya sendiri berada di Taman Nasional Bali Barat. Tetapi untuk keamanan semuanya sudah sangat terjamin. Dikarenakan juga tadi sumber daya manusianya pun di pelataran ini sudah terlatih juga gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Dharma kita akan menuju ke Octagon Restoran ya. Ya, rekan saya Pak Sasra sudah ada di situ. Nanti Pak Sasra akan menjelaskan lebih detail tentang salah satu venue kita itu Octagon Restoran, di mana di sana tempatnya untuk breakfast, lunch, sama dinner lah. Ini mainnya ya Pak, main restoran ya? Betul. Ya betul, Bu. Ya Pak Sasra, mungkin saya kembalikan ke Pak Sasra ya, Pak Panca. Sementara nanti saya Terima kasih ya Pak Dharma. Terima kasih Pak Dharma. Baik, selamat sore semua. Saya dengan Sastra, perkenalkan dengan Sastra. Salam dari Octagon Ocean Club. Jadi pelataran Sastra, sore. Selamat sore. Pak Sastra boleh landscape kameranya Pak? Baik, maaf. Iya. Baik, selamat sore. Saya dengan Sastra akan virtual tour di Octagon Ocean Club. Di sini kita di gate-nya, pintu masuknya. Nah, di sini pagi-pagi kita bisa lihat Menjangan ketika masuk ke pelataran Octagon. Jadi ini rumput yang tadi yang dibilang Pak Dharma, ini kita tidak pernah potong rumputnya. Jadi untuk makan Menjangannya. Jadi kita save grass. Nah, saya akan tunjukkan juga salah satu ikon kita di sini, binatang ikon kita ada jalak Bali. Nah, ini adalah burung best couple. Ini jalak Bali. Jadi ini burung paling setia. Oh iya. Bisa kelihatan manusia mungkin, ya setianya. Iya, ini burung paling setia. Dia selalu berdua. Jadi even kalau pasangannya mati,
dia akan sendiri. Oh gitu. Ini satu kan. Burung jalak aja berdua ya. Saya kok sendiri ya di sini ya Pak. Curhat. Curhat, curhat. Baik, habis itu saya akan tunjukkan kolam renangnya. Nah, ini tadi rumput yang dibantu sama menjangan ya. Benar, ini rumput kita yang sering dipotong-potong, dimakan-makan oleh menjangan. Biasanya sore-sore udah pada keluar dari mereka. Nggak ada ya? Sekarang Karena karena mau air syuting surut, kali mereka ya. ke laut. Oh, oke. Karena Pada sekarang kan ngelaut ya? air lagi surut, jadi mereka ke laut. Lagi berburu dia juga, lagi mancing mungkin. Jadi ini infinity pool kita. Oke. Jadi ini infinity pool-nya, jadi di seberangnya itu udah ocean ya teman-teman ya. Jadi dari sini biasa bisa ngelihat sunrise dan sunset juga dari atas, dari rooftop. Rooftopnya, benar. Nah ini juga cocok tempatnya buat mungkin kalau ada yang mau pre-wedding ataukah wedding ceremony. Kalau di sini bisa sampai 200 orang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan mau big event gitu tapi pingin yang apa namanya intimate wedding lebih private untuk keluarga inti saja gitu bisa di sini. Oke. Baik, saya Nah, ini infinity pool-nya lihatkan. berarti ada untuk kamar bilasnya ada ya? Toiletnya? Gimana? Restroom ya di sekitar situ. Iya, restroomnya. Oh. Ya, restroomnya kita ada di restorannya. Kita ada 2 tempat restroom, Bu. Oke. Itu kita ada Oh iya, pool bar untuk juga. menghubungkan villa-villa ini ada kendaraannya kan ya? Ada baji atau mobil yang beroperasi? Ya. Nah, itu dia Ada mungkin ya? di video awal Benar, tadi Ibu. kita sudah Kita melihat ada sediakan bagikan. ada bagicar, tapi kita modif bagikarnya. Jadi jendelanya itu kita buka benar-benar open air seperti itu dan di atas itu ada tempat duduk lagi gitu. Jadi bertingkat kayak bus tingkat gitu, Mbak. Jadi benar-benar unik. Itu bisa kita pakai untuk keliling-keliling juga. Let's say tamu check-in, biasanya kita akan arahkan langsung ke villa. Jadi kita pasti menggunakan mobil itu, barang udah langsung kita drop ke villa juga. Sebelumnya sih kita udah harus semprotkan desinfektan juga ya, sebelum kita ke kamar. Jadi semua proses check-in kita di villa dengan menggunakan buggy. Jadi tamu during stay di villa juga, let's say malas jalan-jalan, misalkan jalan ke restoran, itu bisa juga panggil buggy car-nya. Jadi kita bisa antar juga. Seperti itu. Oke, siap. Nah, ini Octagon Restoran ini bawahnya pasir. Menarik banget nih. Ya, benar ini pasir. Pasir asli, makanya kita sarankan untuk tamunya untuk lepas sendal. Biar alami. Nah, ketika masuk restoran kita sarankan untuk lepas sendal. Jadi kita juga sediakan sendal di sana. Jadi bentuknya pasirnya spesial ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita di pinggir pantai, kita pasirnya itu nggak terbang, jadi aman. Makanan pun nggak akan terkontaminasi. Ya, betul-betul. Concern juga ke makanan. Takutnya kan terbang ya. Ternyata tidak ya. Ini pasirnya dari mana? Sasar dari Batam ya? Bintan. Ya, oh, dari Bintan. Oke. Ini buka dari jam berapa ya untuk restorannya? Untuk restoran sendiri kita buka mulai dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Jam 7 sampai jam 11 malam. Ini kapasitasnya berapa orang, Mas? Untuk saat ini kita karena COVID condition, kita jadiin kapasitasnya untuk lantai bawah ini cuman 20 orang. 20 orang. Oke. Di itu lantai 2-nya ada ya? Kita harus bikin jarak. Lantai 2 ada, dan di sini kita sudah sediakan juga untuk menu, kita pakai barcode menu.
Jadi kita pakai ini, kita pakai Oke, ada barcode. ya. Jadi tamunya tinggal barcode. Dan sudah kita sediakan hand sanitizer and food grade sanitizer di tabelnya. Iya. Untuk cutlery Udah dan pasti tuh piring-piringnya kita udah protokol kesehatan sanitize ada sebelum terus kita ya. serve ke tamu. Benar. Dan jika kita juga udah punya sertifikat CASE, kita udah dapat Iya. dari Menpar. Iya, Kemenparekraf ya. CHSE certified. Clean Health, Safety dan Environment. Oke, ini menunya apa aja sih yang andalannya Sekarang- Mas di sini di Octagon? Jadi kita di sini untuk Octagon sendiri, kita andalan kita Balinese food. Karena kita juga Balinese masih di Bali, food. Balinese food. Oh, Jadi ya ada ayam lataran menjangan, sama ayam ada lataran ya, Lebih ke Indonesian ya. lebih ke ya, Indonesian lebih ke food Indonesian, ya. Balinese Indonesian. Ya. Ah, Oke. Jadi kita menu kita kebanyakan Indonesian dan Balinese. Sekarang kita ke lantai 2-nya. Oke. Nah, jadi sastra lantai tadi 2 udah ini kita khususkan untuk tamu outside. Oh, oke. Maksudnya tamu outside? Ya, Yang tamu stay. yang dari luar yang tidak stay sama kita suggestkan ke sini. Jadi kita tidak gabung sama tamu yang dari villa kita. Oh, jadi dibuka untuk umum ya? Iya, tapi kita taruh di lantai 2. Oh, oke. Khusus yang untuk tidak sama stay ini di lantai 2. Benar. Bisa dilihat trippers ya, ini juga berjarak untuk formasi tempat duduknya. Jadi memang di pelataran ini tidak diragukan lagi untuk prokesnya. Gitu ya. Benar. Jadi Untuk dari makanannya cutlery- sendiri di serve apa di buffet, Mas? Kita Ala ala carte. ala carte. Ala carte ya, di serve ya. Oke. Mas Sastra ada Nah. setapan cutleries-nya nggak di situ Mas Sastra? Jadi biar Untuk kita cutlery swing. kita tidak sediakan di setup di meja. Jadi ketika tamu ikut duduk baru kita akan serve ke meja. Oke. Mungkin Karena saya kita bisa swing. mengantisipasi Baik. Saya akan bisa swing di sini. Ini adalah sampel yang kita punya di standar di pelataran. Jadi semua cutleries kita masukkan dalam satu amplop. Sorry, mungkin nggak jelas. Jadi amplop itu akan kita seal dan di sini di dalam amplop ini sudah ada satu set cutleries dengan napkinnya juga. Terus cutleries ini sudah kita desinfektan juga, sudah kita sterilize. Seperti itu. Jadi satu tamu akan mendapatkan satu set cutleries. Seperti itu. Jadi itu ada standar safety protokol di setiap pelataran. Seperti itu. Tambahan dari saya. Siap. Keren banget Mas Panca, thank you. Nah, lalu kita mau lihat apa lagi nih Mas? Kita ke lantai 3, ke rooftopnya. Oh, Jadi kita di rooftop. Untuk di sini sendiri, selain restoran, adakah live musiknya? Mungkin di malam-malam tertentu? Untuk saat ini kita tidak adakan live musik, tapi kalau kita udah normal, baru kita adakan live musik dan live DJ. Oh, oke. Tapi untuk saat normalnya ini, maksudnya bulan puasa atau after pandemi ya? Karena COVID. Karena pandemi COVID ini ya. Kita stop. Keramaian ya, oke. Iya. Setuju. Wah, desainnya artistik banget ya, gambar-gambar temboknya itu. Benar. Nah, sekarang kita ada di tower, lantai 3. Di rooftop. Ya. Di rooftop. Tenang banget ya Mas Panca di sini ya. Banget, makanya kalau mau yang bener, ya ampun, buat honeymoon tuh cocok ya, nggak diganggu. Banget Mbak. Jadi kalau mau escape dari keramaian nih, tempatnya ya di sini. Dapat experience-nya dapet, terus stress-nya juga hilang. Alamnya apalagi ya. Bener. Nah, sepertinya Mas Sastra lagi ada gangguan sinyal tuh. Sinyalnya hilang. Nah, dari sini ini yang saya mention tadi, dari sini kita bisa wedding juga kan. Jadi bagusnya lah di sini curfew itu nggak ada Mbak. Jadi curfew jam malam itu nggak ada kalau misalkan mau ada event. Yang komplain itu nggak ada. Itu bagusnya. Yang komplain paling cuma rusak sama binatang yang ada di bener. Ya. Seperti itu. Jadi tempatnya memang keren banget dengan background di ocean tadi.
Gitu. Betul. Jadi dari atas sini, di atas tower ini, rooftop, bisa dilihat Pulau Menjangan ya? Pulau Menjangan, Bisa. Dari situ view-nya apa harusnya itu? bisa ngeliat. Dari situ Oh, bisa melihat 4 gunung juga, Mbak. Jadi 4 gunung itu ada Baluran, Ijen, Raung, sama Arjuna. Dari situ bisa. Jadi 4 gunung yang bisa kita oke. lihat. Bisa melihat sunrise dan sunset dari situ juga. Jadi dapat 2 poin nih. Sunrise-nya ada di Oh, sebelah oke. kanannya, sunset-nya ada di sebelah kirinya nanti dari pemandangan tadi. Jadi benar-benar full experience lah kalau kita di pelataran Menjangan. Nggak usah jauh-jauh lah dari nyebrang dari Banyuwangi ke pelataran, Betul, naik cruise juga betul. bisa. Mungkin di video awal juga kita ada slide video yang mention ada Watu Dodol kan, Mbak. Nah, dulu sebenarnya kita ada transfer juga menggunakan bootnya kita dari Watu Dodol. Cuman during pandemic ini kita stop dulu. Seperti itu. Mudah-mudahan Oh, nanti oke. once pandemic sudah clear semua, kita bisa operate normally lagi. Amin. Semoga Amin. semua berlalu ya dan sektor pariwisata bangkit kembali. Sekarang juga Trippers ya sebagai informasi sudah bisa loh jalan-jalan asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentunya biasanya untuk ke Bali dilakukan swab antigen itu 1 kali 24 jam. Ya, jadi Benar. intinya siapa yang sudah memegang sertifikat negatif dari COVID itu bisa terbang gitu. Jadi udah bukan alasan lagi nih, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak usah takut, nggak usah worry. Apalagi pelataran resort ini tempatnya bersatu dengan alam ya, jadi lebih aman untuk lepas masker gitu ya, Mas Panca. Benar. Karena sirkulasi Nah, udara di situ juga lancar. Terus AC yang kita gunakan adalah AC individual AC. Terus kamar yang oke. kita provide ke tamu juga akan didesinfektan sebelum dan sesudah tamu check out tentunya. Dan butler service kita provide untuk mengurangi kontak dengan staff-staff lain seperti itu. Jadi banyak banget yang sudah kita tambahkan di situ benefit-benefitnya. Nah, ini Siap, ada yang nanya keren si banget. Mbak Marini, Iya, ya ada ada yang tanya aktivitas tari hari ini. Bali. Tari Bali mungkin nanti tari ini ya. Kita bisa organize itu on request nanti, tapi untuk event-event tertentu bisa kita provide. Kita seperti yang saya mention tadi, kita ada community juga tadi kan, Mbak. Jadi kita akan undang komunitas lokal, kita ajak orang-orang lokal untuk ikut ambil andil. Sebenarnya kita juga ada program menanam terumbu karang di Teman ya. pantainya. Nah, itu juga Oke. kita ajak penduduk lokal. Sebenarnya kita try to develop mereka untuk menjaga terumbu karang yang ada di pantai seperti itu. Siap. Jadi intinya jawabannya aktivitas dari Bali ada bisa di arrange ya Bu, tergantung pada event-event yang Ibu nanti laksanakan gitu ya. Kayaknya Bu Ya, Marini dari tadi banyak nanya. Mudah-mudahan Bu Marini ada menang ya lead, undiannya biar ada bisa lead juga nih. coba langsung di pelataran Menjangan Resort. Nah, Amin. oke. Terima kasih banget nih untuk Mas Sastra. Selanjutnya kita akan ke ini kali ya Mas, untuk lihat di Bajul Eco Lounge ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja Bajul ini apa sih Mas Panca? Iya, tadi juga sudah saya mention, Bajul ini adalah salah satu sister company-nya kita. Sebenarnya lokasinya sekitar 10-15 menit dari pelataran Menjangan. Itu yang bikin Oh, jaraknya oke. jauh. Yang bikin jaraknya jauh atau lama itu karena jalannya sih, Mbak. Jalan yang di Taman Oh, oke. Nasional itu sengaja dibikin tidak rata. Karena kan memang kalau dibikin rata orang-orang pada ngebut kan. Jadi kan sedangkan di situ banyak binatang yang berseliweran. Jadi itu untuk mengurangi adanya kecelakaan, terus ada binatang-binatang yang sampai kena dampak ketabrak, mungkin seperti itu. Jadi sengaja kita bikin tidak rata. Jadi itu yang membuat lokasinya terlihat lebih jauh. Di sini kita memiliki beberapa fasilitas akomodasi. Nah, kita juga ada garden ya. Biasanya di situ untuk bangun tenda juga bisa seperti itu. Tapi kita nggak terlalu highlight. Kita juga ada jetty-nya juga di dekat Bajul Eco Lodge. Jadi tamu nanti misalkan mau aktivitas ke Pulau Menjangan, tidak usah jauh-jauh ke jetty yang ada di pelataran Menjangan. Nanti kita bisa ajak tamu untuk naik dari jetty yang ada dekat Bajul Eco Lodge.
transfer sendiri, misalkan tamu mau makan ke restorannya kita atau mau berenang di main poolnya, itu kita bisa provide mobil shuttle bagi yang tadi. Jadi kita bisa provide drop and pick up seperti itu on request gitu. Siap. Walaupun di Bajul kita sebenarnya ada satu restoran yang kita juga sebut Wantilan. Di Wantilan itu biasanya kita kalau misalkan ada grup family group gitu, kita servingnya buffet. Cuman untuk situasi seperti ini kita akan rubah sedikit sistemnya. Jadi di situ di Wantilan juga kita sudah pajang layar screen ya Mbak ya. Jadi makanya tadi saya mention cocok buat mereka yang melakukan research. Jadi di situ setelah melakukan research di laboratorium mereka bisa presentasi langsung di Wantilannya. Jadi tinggal kita provide proyektor aja di situ. Proyektor Ya, segala macam ya. Wah, bener. hebat banget ya pelataran ini, semuanya disupport, semuanya disediakan ya. Keren banget. Nah, Mas Manca, kita lihat videonya dulu ya di Bajul Eco Lounge ini. Oke, siap. Oke. Ya, tadi mungkin Iya. tadi di setiap lantai itu mungkin saya tambahkan bangunan di Bajul Eco Lodge itu ada 2 lantai, Mbak. Jadi di lantai atas itu ada sharing living room-nya. Nah, di situ nanti ada televisi, ada bathroom-nya ada di living room area. Jadi kamar-kamar semua satu lantai itu ada 3 atau 4 kamar di lantai yang sama. Nanti bathroom-nya sharing. Ada tambahan bathroom juga di luar. Misalkan lagi full ya bathroom-nya di kamar di lantai tersebut seperti itu. Jadi no worries. Oh, itu jadi kapasitasnya berapa orang tuh maksimal, Mas, di Bajul? Kalau PAX sendiri orangnya sendiri maksimum kita bisa 47 orang. Jadi ada 5 banyak. premium lodge. 5 premium lodge itu bisa untuk 2 orang di masing-masing kamar. Terus ada 5 standard lodge. Standard lodge-nya ini bisa untuk 1 orang per kamar. Terus ada 8 group lodge atau forest lodge, di mana masing-masing kamarnya itu bisa untuk 4 orang. Jadi 4 kali 8 plus 5 plus 10. Oh, tadi total ya. Saya pikir Iya. tadi satu bangunan. Itu makin serem tuh COVID ya kayaknya kalau 47 satu ini. Iya. Oke, Tapi paham. yang grup lodge itu sementara sih kita buka hanya untuk family, Mbak. Balik lagi karena memang kondisi COVID kan. Betul. Iya, betul. Family ya, untuk family biasanya. Betul. Oke, tadi fasilitasnya yang bisa dilakukan di situ apa aja, Mas? Bisa snorkeling juga nggak? Bisa. Jadi tadi ada jetty-nya juga, terus ada laboratoriumnya juga, terus ada wantilan bangunan yang di luar kan, Mbak. Yang tadi pas beberapa slide awal itu adalah wantilan restorannya kita. Di situ bisa kita pakai sebagai ruang meeting juga bisa, meeting terbuka. Karena kan sekarang semua menghindari ruang meeting yang tertutup sebenarnya karena sirkulasi udara kan. Dan tempatnya juga adem banget, jadi nggak usah pakai AC pun itu karena terbuka dan di bawah pohon-pohon rindang juga bakalan menjadi suasana meeting yang berbeda tentunya. Betul. Gitu. Seperti town hall ya, jadi benar-benar ke alam gitu. Benar. Jadi kita provide screen juga seperti itu. Siap. Nanti sepeda juga kita provide. Oh iya tuh baru mau tanya, sepeda ada juga ya? Ada di situ Mbak, ada. Jadi bisa kita arrange juga. Ada trekking sepedanya berarti, ada jalannya? Ada, benar ada. Nanti kalau mau cycling kita akan provide rute karena di jalan pun nanti ada penunjuk arahnya juga.
Di pathway-nya itu Oh, ada penunjuk arah, mau ke oktagon, mau ke host table-nya juga bisa, seperti itu, ke pantai, gitu. siap, siap. Ah, udah bener-bener nih kita imagine your journey, membayangkan kalau kita udah nginep di sana, udah apa melakukan aktivitas-aktivitas yang seru banget. Nah, selanjutnya kita mau menyapa Pak Dharma yang ada di lobi ya, Wantilan ya. Iya, Pak Darmo sudah. Selamat sore ya. Bentar, Iya, Pak Dharma balik lagi. saya besarkan ini dulu ya. Pak Darmo, mana Pak Darmo menghilang. Sebentar. Oh, oke. Hilang-hilang. Ya, jadi lobbynya kita cuma tempat singgah saja ya untuk saat ini Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Jauh nggak sih lobinya? Nggak ya? Kalau dibilang jauh, kalau ke restoran lumayan. Oh, ke restoran. Uh, Pak Darmo kameranya belum on kayaknya Pak. Sebentar Pak, sebentar. Oh, oke. Lagi Ada set. technical lagi set dulu ya, sebentar. Ya. Ya. Mungkin kita nanti di Wantilan ini cuman sebentar aja ya Pak Dharma ya untuk melihat view-nya. Karena tidak terasa banget waktunya udah berjalan cepat sekali. Bener. Dan ini kayaknya belum puas nih mau lihat pelatarannya, maunya terus-terus lihat aja ya dari tadi saya sampai bengong-bengong lihat ini. Pak Panca, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini selamat datang ya di Wantilan Pelataran Menjangan Resort and Spa. Nah, ini tampak depan. Kalau tamu misalnya datang, dia akan datang dari arah layar saya ini. Kemudian tamu akan saya welcome di sini, saya kasih garland. Karena kita kalau tamu yang akan stay di Pelataran Menjangan itu semua adalah tamu VIP, Bu. Semua kita treat sebagai tamu VIP. Kita akan kalungkan garland di sini. Kemudian sesuai SOP protokol, kita akan suruh untuk memakai hand sanitizer. Kemudian akan atau disuruh cuci tangan dulu gitu, sesuai SOP-nya Bu, SOP protokol kesehatannya gitu. Nah, habis dari sini saya akan ajak masuk. Ya, ini langsung ini dalam Wantilanya. Sebenarnya sih lebih ke lounge ya. Ini ukuran ruangan ini, sorry, saya hidupin lampu dulu. 10x10 ya. 10x10 atau 100 meter square. Nah, ini juga kita bisa jadikan sebagai tempat meeting sebenarnya. Dulu pernah kita pakai untuk meeting. Ini semua sofa kita keluarin. Jadinya untuk kelas meeting itu bisa untuk 50 orang bisa di sini. Bisa melihat sama dinding semua dinding Wantilan ini atau lobi ini dari kaca semua. Bisa tembus pandang ya. Ya, tamu bisa bersantai di sini gitu. Makanya ketika tamu check-in, saya akan ajak dari depan itu langsung ke tempat untuk briefing sekalian kita untuk ngasih welcome drink Ibu Bapak sekalian ya. Nah, biasanya saya akan skip ruang tengahnya ini, kita ajak langsung ke sini. Nah, ini yang paling unik di sini, gazebo langsung menjorok ke laut. Ini kalau nah ini saya berdiri sekarang di atas gazebo, ini sudah posisinya di atas laut sebenarnya, sudah tebing ini. Saya dekatkan lagi layar kaca. Mungkin Bapak Ibu melihat ada gunung itu ya. Itu gunung yang dibilang Pak Panca tadi. Itu di belakang pulau itu yang ada garis depan gunung itu Pulau Menjangan. Itu Pulau Menjangan. Nah, gunung itu sendiri sudah di Jawa Bapak Ibu ya. Itu Gunung Baluran. Kemudian saya geser ke kiri layar itu. Kalau itu masih mendung sih. Itu ada 3 gunung yang kurang jelas kelihatannya. Nah, ada 4 gunung yang seperti yang dibilang Pak Panca itu, ada Gunung Baluran, kemudian Ijen, Raung, sama Arjuna. Gitu. Nah ini yang tampak depan gunung itu Pulau Menjangan.
yang favorit untuk sport snorkeling sama diving yang seperti yang dibilang Pak Arif di awal. Nah ini dari posisi saya berdiri, ini gazebo itu bisa ngelihat laut langsung, itu keadaan surut hari ini ya. Memang sore-sore di sini selalu surut. Nah, pada saat surut ini bisa ngelihat menjangan yang lewat, itu ya, sangat bagus sekali. Nah dari sini sebenarnya kita bisa ngelihat sunset ya. Nah, itu kebetulan matahari lagi tertutup sama awan ya. Karena di sini di tempat kita pelataran Menjangan Resort and Spa itu sebenarnya 180 derajat itu udah hutan, kemudian 180 derajat depannya sudah laut gitu. Seperti garis lurus dia. Sehingga hampir 50% itu lautan, 50% itu hutan gitu. Nah, di sini biasanya kita langsung untuk melakukan brief ya. Ini di meja ini. Saya akan brief tamu di sini. Paling sekitar 15 sampai 10 menit saya brief di sini. Saya juga akan melakukan gini, mengkondisikan kalau misalnya ada tamu yang berbarengan check-in. Misalnya begitu tamu check-in ada lagi susulan tamu check-in. Saya akan pindahkan tamu yang check-in pertama itu langsung saya handle di villa. Karena saya akan mengurangi sebanyak mungkin, sedikit mungkin ya, untuk memperkecil kontak tamu dengan tamu lainnya. Karena kan lagi sensitif nih Bu. Tamu mungkin tidak mau ketemu dengan tamu lain seperti itu. Kita akan langsung ajak ke villa. Nanti sisanya briefnya itu akan saya lakukan di villa gitu, untuk informasi segala macam. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu Bu. Betul-betul. Dan untuk grup sendiri pun kalau misalnya grup itu lebih dari 20 orang yang check-in, itu kita akan langsung welcome di Octagon Ibu. Karena untuk bus memang tidak bisa masuk ke akses ke area lobby. Itu bisa masuk ke area Octagon. Nah, dari situ kita akan handle check-in-nya gitu. Nah, untuk di sini benar-benar memang untuk yang privat ya. Privat check-in yang untuk satu kamar atau satu villa atau dua villa kita handle di sini. Nah, ini tempatnya saya untuk membrief tamunya di sini gitu ya. Dari sini juga bisa ngelihat mostly tamu yang saya handle di sini mereka akan nyaman di sini. Mereka akan suka berlama-lama dari 10 menit yang saya perkirakan. Ya, mereka lebih banyak keren ya, Pak. Lihat view-nya, lihat view-nya yang keren gitu. Dari satu tempat duduk bisa ngelihat Pulau Jawa dan Pulau Bali hanya di depan mata mereka gitu. Nah, ini yang jadi salah satu point of view yang sangat bagus di sini. Tamu jadi interesting di sini. Artinya first impression-nya dapat ya gitu. Perjalanan jauh dari Denpasar 4 jam itu nggak terasa jadi hilang ketika sampai di Wandilan ini begitu. Sangat worth it ya Pak untuk begitu sampai ini. Ya, Pak Dharma, terima kasih banget ya Pak Dharma udah informasi terakhir saya tambahkan. Ada informasi terakhir yang saya tambahkan. Sini waktunya beda 1 jam loh Bu. Dari tempat tadi saya melakukan siaran dari Mangrove Villa itu beda 1 jam. Karena di sini ngarahnya ke WIB gitu. Dan itu kita ada 2 time zone. Ada 2 time zone di sini. Dan itu ngefek ke 5 villa. Ocean Villa itu kalau tamu stay di situ itu jamnya WIB. Makanya kalau tamu stay di Ocean saya akan bilang untuk mengopkan automatic time change-nya di handphonenya. Kalau enggak nanti dia akan bingung. Kalau saya bilang breakfast jam 7, kalau di villanya masih jam 6 gitu. Iya, betul. Kita pakainya Wita. Ya. Dan kita juga punya support persis di depan Ocean Villa. Itu kita bikin dari kayu. Itu hanya sebatas jarak semeter Bu. Jarak semeter itu udah beda sejam. Kita ada poinnya itu. Nah itu tempat foto-foto bagus sekali. Gitu. Itu di depan villa. Ya. Ya secara umum sih itu Bu untuk di Wandilan ya kita di sini tempat untuk check-in sekalian juga untuk bisa di setup untuk meeting room sebenarnya di sini ya. Karena ini multifungsi ruangan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan dan saya akan siap untuk memberikan jawaban yang lebih jelas lagi. Demikian Bapak dan Ibu, Pak Panca, saya kembalikan. Iya. Terima kasih ya Pak Dharma ya Pak Dharma untuk informasi yang sangat menarik ini bahwa baru tahu juga itu ada perbedaan waktu. Jadi begitu di di pelataran sendiri resort itu WITA waktu Indonesia Tengah. Kemudian baru ke Eco Lounge ini jadi WIB ya.
Jadi di lobby, Oke. Kak. Ini Di bukan di lobby. ekologi. Ini masih di pelatarannya, Bu. Saya ini di Oh, ini pelataran lobby. Menjangan. Oh, Iya. oke, Lobby sorry. pelataran Ini Menjangan. lobbynya. Lobby pelataran Menjangan. Oke. Antara lobby dan Ya. oktagon itu jaraknya sekitaran 300 meter. Itu udah beda 1 jam. Nah, tempat Pak Sastra hari sekarang ini berdiri dengan saya itu beda sejam gitu loh. Kalau di jam saya Pak Sastra itu mungkin jam 6 kurang 15. Saya di Wantilan sekarang ini jam 5 kurang 15 gitu. Beda 1 jam. Oke, menarik banget. Cuma beda 300 meter tapi beda 1 jam ya, Pak ya? Betul. Ya. Betul. Ya. Sebenarnya saya masih banyak mau pertanyaan nih, cuman waktunya yang memisahkan kita juga. Terima Itu harus kasih datang. sekali untuk Pak Darme. Mungkin bisa experience nanti, Bu, ya. Betul, pasti. Kita harus pasti datang harus untuk- datang ke sana ya. Harus datang ya. Boleh kita tunggu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Ya, terima kasih. baik, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Panca. Thank you, Pak. Ya, Mas Panca, kita mau Yes. naikin paket kita dulu ya, Mas Panca ya. Monggo. Nah, Trippers, tadi kan sudah lihat ya betapa keindahan, keunikan alamnya, nature-nya dapat, culture-nya juga dapat di pelataran Menjangan ini. Nah, MNC Travel juga sediain nih buat Trippers yang mau beli paketnya. Kita mulai dari 4.300.000 per room per night, itu tipenya Ocean Pool Villa. Untuk bookingnya secepatnya aja sampai 31 Juli 2021. Ini special price sekali ya di MNC Travel. Itu tadi di layar kaca bisa dilihat fasilitasnya apa aja, bedroom, kemudian personal digital safe, kemudian ada apa tuh namanya, mosquito coil. Oh, ada buat ini apa? Jaring-jaring nyamuk itu ya. Pokoknya udah termasuk semua. Adapter juga on request. Oke, selanjutnya ada lagi? Nah, ini dia. Boleh menghubungi kita MNC Travel adanya di iNews Tower lantai 8 Jalan Kebon Siri nomor 17 sampai 19 Jakarta Pusat. Nomor teleponnya juga tertera di layar kaca di hotline kita 0811-828-0808. Sosmednya juga di MNC Travel, sosial medianya Instagram, TikTok, YouTube, ya, dan website juga. Oke, selanjutnya Mas Panca jangan kemana-mana, nanti kita akan foto bersama. Kita akan masuk ke kuis dulu ya, yang sudah ditunggu-tunggu semua peserta. Boleh, kita masuk ke kuis Menti. Silakan di www.menti.com. Passwordnya 22473519. Ini hadiahnya menarik banget, jadi ikutan ya. Di www.menti.com. Saya boleh ikut nggak, Mbak? Boleh. Tapi kalau menang nggak bisa dimenangin ya. Karena udah tahu semua jawabannya. Oh gitu ya. Kalau Pak Panca menang langsung bawa tenda sendiri. Iya, curang. Ya, ini dia kalau Bapak Ibu Trippers yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara pasti tahu semua nih jawabannya. Karena tadi sudah disampaikan dari tim pelataran sangat informatif, sangat lengkap, jelas ya. Yuk kita mulai www.menti.com. www.menti.com ini saya ketik ya. Jangan kemana-mana, jangan keluar dulu ya Bapak Ibu karena masih ada grand prize menarik banget ya. 2 malam stay di Pelataran Menjangan Resort. Terima kasih sekali untuk supportnya nih Pelataran, Mas Panca udah disupport buat tamu MNC Travel. Terima kasih juga buat MNC. Iya, terima kasih. Passwordnya apa tadi? 2247 3519. Ayo ditunggu. Dari 100 orang baru ada 20 orang, ayo. Ditunggu ya. 1 menit lagi www.menti.com. Oke. Mari ikut, kita tunggu. Setelah ini akan ada grand prize Bapak Ibu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sama kita. Grand prize-nya kasih bocoran dong, Mbak, hadiahnya. Kalau hadiahnya
Hadiahnya yang tadi 2 malam Oh ya stay. itu. Iya, Mas lupa ya yang ngasih hadiah. Kali aja yang lain pada lupa Mbak, biar semangat Harusnya ikut. saya nggak jadi host nih hari ini, saya mau jadi peserta buat saya honeymoon. Loginnya pakai Ya. login yang lain aja Mbak. Iya ya, harusnya ya. Mbak Dita ditunggu di pelataran Menjangan, Mbak Dita. Tenang aja. Oke, Pak Dharma. Asik, mudah-mudahan ya Kita tahun ini menunggu, bisa ke sana. kita menunggu ya. Oke, kita mau mulai nih. Ayo Trippers. Ayo Trippers. Boleh kita mulai? Kita hitung ya, dari 100 ngitungnya ya. 1, 2, 3, silakan. Pelataran Menjangan terletak di, ayo yang apa melihat dari awal pasti tahu. Wah, jawabannya pasti A. Oke. Ada opsi A ya. Kita lihat siapa yang pinter nih. Wah, pinter semua kayaknya. Wah. Ibu Dinar memimpin, Ibu Dinar. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Burung yang menjadi ikon Taman Nasional Bali Barat. Ya. Nggak ada burung perkutut, nggak ada ya jawabannya. Jalak. Jalak bukan makanan itu ya, buah yang ada di Bali ya, jalak. Salak. Oke, nggak lucu. Salak itu Mbak. Oke. Ya, masih memimpin siapa nih? Bu Dinar. Bu Dinar ya. Wah, Bu Dinar. Dari mana nih Bu Dinar nih? Pinter deh Bu Dinar. Hewan yang tidak ada di pelataran Menjangan adalah... Pertanyaannya gampang loh. Ya. Ini kayaknya sekitaran kebun binatang nih semua. Kenapa jadi ngakak? Bener banget. Ini sekitar kebun binatang ya. Gampang dari sekali. tadi datang semua nih Mbak. Mohon maaf nih, tim kreatif lagi buntu kayaknya gara-gara pengen liburan, Mas. Oke, cuman 3 kok pertanyaannya, gampang kan? Ya, nanti untuk pengumuman pemenang akan ada di layar kaca ya, di kolom chat ya, kita tulis. Ya, gimana? Udah bisa ditaruh pemenangnya? Oke. Selamat kepada pemenang. 1 Ibu Dinar, Ibu Cinta, dan Ibu Marini. Yeay. Selamat. Hadiahnya bisa diambil di pelataran Menjangan Resort ya. Jauh. Enggak. Ini hadiahnya bisa diambil di MNC Travel. Nanti bisa hubungi tim kita. Selamat kepada 3 pemenang. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih Mas Manca. Kita mau undian ya. Bapak Ibu yang masih ada, terima kasih. 1 lagi deh, boleh deh, tim. Kita cek lagi. Deg-degan buat kita yang nungguin, bener banget Bu. Saya juga deg-degan Bu. Oke, udah ada? Halo. Halo, Ibu Fihan. Yeay, Ibu Fihan, selamat. Terima kasih. Oh my God, Ibu. Beruntung mana? Ya. Mana mukanya boleh dilihat nggak, Ibu? Boleh nyalain video nggak? Belum ke salon kali. Yeay. Ibu Fihan. Selamat. Selamat Bu Fihan. Ikutin dari awal ya Bu tadi ya. Ya. Gak sia-sia ya ngikutin dari awal ya. Senang banget. Terima kasih Pelataran Menjangan. Thank you. Kita tunggu ya Bu Fihan. Ya Bapak, terima kasih. Kita tunggu kedatangannya. Ya. Boleh nanti dihubungi tim kita ya Bu untuk pengambilan hadiah. Terima kasih semuanya. Nah, oke tadi Trippers. Terima
kasih. Bye-bye. Jangan keluar dulu ya, Bu. Kita foto dulu habis ini. Ya, tadi Trippers sudah kita saksikan sama-sama dari awal acara, pemaparan materi, kemudian ada video, ada live streaming juga, dan ada kuis dan undian grand prize. Nah, tibalah saatnya di penghujung acara nih, sedih banget. Sebenarnya nggak mau pisah, cuman karena mau buka puasa, jadi kayaknya harus udahan deh. Ya, boleh kita buka videonya sama-sama untuk foto bersama. Masih ada dari teman-teman pelataran? Pak Darme, Pak Sastra, Pak Arif masih ada? Ya, kita buka. Masih ada, Bu. Saya masih ada. Ya, Saya masih ada. kita foto dulu yuk, Pak. Buka videonya. Boleh, sebentar. Ya. Sebentar. Oke, kita foto. Fotonya ke muka Bapak ya. Jangan foto view-nya. Ih, Pak Darmo kayak penyanyi band ya. Saya lihat-lihat ya. Oke. Yuk kita hitung. Tim udah siap ya untuk foto ya. 1, 2, gaya. 3. Satu lagi. 1, 2, gaya bebas. Sarangi. Satu lagi boleh, gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Iya. Pak Sastra kayaknya gimana sih, bingung ya Pak Sastra ya? Udah ganteng loh Pak, pakai masker juga udah kelihatan tuh kayaknya ganteng. Oke. Lagi berada di ketinggian, Pak Sastra di ketinggian ya. Oke deh, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya atas nama MNC Travel mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh tim yang sudah bertugas hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa beneran jalan-jalan ke pelataran Menjangan Resort. Jadi bukan virtual lagi. Ya, kami tunggu. Ya. Aku punya pantun nih untuk terakhir-terakhir. Ya, tim aku udah nggak ada lagi, nggak berisik. Kalau saya jawab pantun itu ya, masnya pada ngomong cakep-cakep gitu ya, kayak Bang Sapri ya. Burung nuri, burung gelatik. Cakep. Sangat indah warna bulunya. Cakep. Indonesia sangatlah cantik. Pantai gunung ada semua. Yeay. Cakep. Beri pelataran Menjangan ya semuanya. Saya Harry heboh sendiri. Ya, makasih banyak Mas Panca. Thank you semua, thank you MNC. Ya, sampai Katanya jumpa di pelataran Menjangan ya. kita selanjutnya ya. Selamat berbuka buat yang menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih, selamat berbuka Bapak Ibu. Sampai ketemu Mas di pelataran Menjangan ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.